Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Rasulullah idolaku, dengan subtemanya adalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Kan, insya Allah kita akan membahasnya perlahan demi perlahan. Baik, pertama, di dunia ini banyak sekali idola. Namun apakah idola-idola tersebut dapat membawakan kita kepada kebaikan? Ya, idola adalah figur yang kita cintai, kita ikuti dan menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kita ada yang mengidolakan seorang artis, dan juga ada yang mengidolakan seorang penyanyi. Ada juga yang mengidolakan seorang presiden, politikus, TNI, dan lain sebagainya. Hal itu boleh-boleh saja, namun apakah para idola yang kita ikuti itu, yang kita suka itu, dapat membawakan kepada kita manfaat, inspirasi kebaikan yang baiknya itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan suatu jawaban, telah memberikan suatu isyarat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik atau contoh yang perlu diikuti yang baik, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari akhir, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Subhanallah. Nah, ternyata hanya para nabi dan rasul yang bisa membawakan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Tentunya bagi kita yang ingin selamat di dunia dan akhirat, hendaknya mengikuti jalan-jalan yang telah digariskan oleh para nabi dan rasul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ingat, jangan sampai salah pilih idola, nyeselnya gak ketulungan. Di antara para rasul yang akan kita pelajari kali ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Beliau merupakan keturunan yang ke-10 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Ibsa bin Uwaid. Jadi kita ketahui bahwasanya di dalam dunia ini yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Daud alaihissalam. Beliau tinggal di daerah Palestina yang masuk juga wilayah Syams. Pada zamannya Nabi Daud alaihissalam ada 2 raja yang hidup. Ingat, ada 2 raja yang hidup. Yang pertama adalah raja yang baik, yang kedua adalah raja yang buruk. Adapun raja yang baik yaitu yang bernama Raja Tolut. Raja yang baik, rendah hati, tidak sombong, suka menolong, dan tekun beribadah. Adapun raja yang jahat yaitu Raja Jalut, adalah raja yang buruk, bersikap sombong, menindas rakyat, dan suka berfoya-foya. Hingga pada suatu ketika terjadi sebuah pertempuran, karena raja yang jahat ini selalu bersewena-mena, selalu menyiksa dan selalu merampas dan berbuat zalim kepada rakyatnya. Maka Raja Talut pun diutus oleh Allah untuk memerangi dan untuk mengingatkan Raja Jalut. Tentunya dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam akan membantu orang-orang yang baik. Padahal pada waktu itu Nabi Daud masih muda, namun dia rela berkorban, menjunjung tinggi kebaikan dan membela kebenaran.
terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Termasuk orang-orang yang beriman. Teguhkanlah Terlihat hati kalian. bahwa seorang raja yang bernama Pintu Raja surga di Tolut depan sedang sana. Sesungguhnya mengkoordinir, Allah bersama sedang kita. meluruskan barisan Allahu pasukannya. Akbar. Dia begitu Lihatlah semangat orang-orang yang ya, sedang ketakutan di atas menghadapi sana. Mereka pasukan datang raja jauh-jauh yang hanya jahat. untuk mengantarkan Padahal nyawanya. ternyata pasukan dari raja yang baik itu jumlahnya sangat sedikit. Ya, Saat ini sementara hanya raja ada yang satu di jahat antara dua jumlahnya pilihan sangat banyak yang sekali. harus kita pilih. Maka Hidup mulia Allah atau Subhanahu wa mati taala syahid. mengingatkan, Marilah kam kita min berdoa kepada fi'atin Allah, qalilatin Tuhan yang Maha ghalabat Kuat, fi'atan agar menurunkan katsiratan pertolongannya biidznillah. kepada kita. Berapa banyak di Rabbana antara afriq alaina golongan-golongan sabran kelompok-kelompok yang wasabbit sedikit aqdamana namun bisa wansurna mengalahkan alal kelompok-kelompok qaumil yang besar dengan kafirin. izin Allah Subhanahu wa Ya taala. Maka Tuhan terlihat kami, ya, tuangkanlah kesabaran atas diri kami. dan Kokohkanlah Raja pendirian kami. Tolut yang Dan baik itu tolonglah berdoa kami kepada Allah terhadap agar orang-orang dimudahkan kafir. urusannya dan dimenangkan pasukannya. Pasukan Amin pemanah ya rabbal alamin. tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian Pertempuran kepada terus para terjadi. panglima tentara. Pertempuran terus terjadi dan akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud yang masih muda belia dapat mengalahkan Raja Jalut yang tinggi besar bagaikan raksasa. Sehingga pasukan kaum muslimin dapat memperoleh kemenangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga pada suatu ketika Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Beliau memiliki mukjizat, dapat melunakkan besi tanpa bantuan alat apapun, hanya dengan tangannya saja. Beliau juga memiliki suara yang sangat merdu yang ia gunakan untuk berzikir dan berdoa. Dia dapat menciptakan baju besi untuk kerajaannya sehingga kerajaannya tidak terkalahkan. Beliau berkuasa selama 40 tahun. Beliau mendapatkan kitab Zabur, tekun beribadah, terutama puasa dan sholat selama separuh tahun. Subhanallah, separuh tahun, yaitu sehari puasa, sehari buka. Maka kita hari ini umatnya Nabi Muhammad mengenal suatu puasa sunnah yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Beliau menjadi raja yang bijaksana, menyayangi rakyatnya dan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan kehidupannya sebagai raja, Nabi Daud memiliki sifat-sifat terpuji, yaitu diantaranya tawadu, suka menolong, dan tekun beribadah. Apa yang dimaksud dengan tawadu? Tawadu adalah rendah hati dan tidak sombong. Artinya merasa dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa tinggi, tidak merasa rendah, tapi biasa-biasa saja. Kemudian suka menolong. Beliau suka membantu kepada siapapun, baik orang yang tidak punya, saudaranya ataupun bukan, senantiasa dia tolong dengan tulus dan ikhlas. Kemudian tekun beribadah, yaitu di antara kesibukan yang luar biasa mengatur rakyatnya, beliau tidak melupakan tugas pokoknya sebagai Abdullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama menteladani, mencontoh perbuatan terpuji para nabi dan rasul. Jangan pernah berlebihan dalam mengidolakan manusia, karena kasih manusia tiada abadi, sayangnya sering berganti. Berharaplah hanya kepada Allah, kasihnya tiada tertepi, sayangnya Allah, janjinya pasti. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.